Roman Reigns percaya The Bloodline akan sukses di Attitude Era. The Rock batal tampil di WrestleMania. Program WWE akan tetap ramah keluarga di Netflix. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Roman Reigns percaya The Bloodline akan sukses di Attitude Era. Cerita The Bloodline udah ngangkat WWE ke era baru kesuksesan mainstream dan sering disebut salah satu cerita terbaik dalam sejarah WWE. Tapi, dalam wawancara sama Sports Illustrated, Roman Reigns ngebayangin gimana jadinya kalau cerita ini terjadi di Attitude Era akhir tahun 90-an. Hasilnya pasti beda banget. Produksi mereka waktu itu sesuai zamannya. Mereka nggak bikin aturan, tapi juga nggak kena batasan rating. Jadi lebih bebas banget. Aku sering mikir, gimana jadinya kalau Bloodline nongkrong di strip club, minum whisky, ngobrol di tempat gelap. Ada banyak cara untuk bikin cerita lebih dewasa. Tapi pada akhirnya, mereka tetap harus tampil dan ngerasain badan mereka dipakai habis-habisan. Dan cerita mereka harus nyambung, dengan karakter yang saling mendukung. Roman juga bilang kalau aturannya lebih longgar bikin kerjaan lebih gampang. Makanya pegulat di era Attitude bisa lebih bebas. Tapi dia juga percaya kalau aturan yang terlalu longgar bisa bikin semuanya kebablasan. Sebenarnya strippers, whisky, dan ngobrol di tempat gelap awalnya kedengaran keren. Tapi jujur, itu contoh yang jelek banget. Aku nggak tahu siapa yang kepikiran itu, kata Tribal Chief sambil ketawa. Menurut kalian, apakah The Bloodline bisa sukses berkarir di Attitude Era? Komen di bawah. The Rock batal tampil di WrestleMania. Tahun 2025 tinggal hitungan minggu dan fans WWE udah mulai antusias buat WrestleMania 41 yang bakal digelar tanggal 21 sampai 22 April. Karena perannya yang besar di WrestleMania 40, banyak yang berharap The Rock bakal terlibat lagi. Tapi mungkin itu nggak bakal terjadi. Bulan Oktober kemarin, Dave Meltzer bilang kalau The Rock nggak bakal hadir di WrestleMania 41 di Las Vegas, walaupun dia muncul di akhir acara Bad Blood. The Rock sendiri cuma bilang ke orang-orang buat jangan percaya omong kosong itu. Tapi, ada laporan terbaru yang memastikan kalau WWE lagi bikin rencana kreatif WrestleMania tanpa mengandalkan kehadiran The Rock. Sumber WWE bilang kalau kemunculan The Rock di Bad Blood itu nggak punya arah tertentu, cuma buat bikin dia tampil aja. Itu juga alasan kenapa pertandingan CM Punk lawan Drew McIntyre di Hell in a Cell dijadikan pembuka acara. Tapi seperti biasa, segala sesuatu tentang The Rock selalu bisa berubah. Walau dia baru aja selesai syuting live action Moana, masih ada kemungkinan reshoots di tahun 2025, jadi jadwalnya bisa berubah kapan aja. Laporan itu juga menginfokan kalau The Rock dan Cody Rhodes syuting sesuatu di premier Moana 2 baru-baru ini. Tapi belum jelas itu bakal dipakai buat apa. Meski begitu, The Rock bakal selalu punya koneksi ke WWE. Dalam wawancara terakhirnya, The Rock bahkan nyebut Cody, Seth Rollins, dan Nick Khan sebagai keluarga WWE-nya. Menurut kalian, apakah The Rock harus tampil di WrestleMania? Komen di bawah. Program WWE akan tetap ramah keluarga di Netflix. Dengan Raw yang bakal pindah ke Netflix kurang dari sebulan lagi, banyak banget obrolan soal apakah acara ini bakal lebih banyak mengizinkan kata-kata kasar, terutama karena Triple H sendiri yang sedikit memicu pembicaraan ini. Tapi sepertinya pihak WWE nggak berencana untuk terlalu ekstrim. Presiden WWE, Nick Khan, kasih sedikit bocoran tentang apa yang bisa diharapkan penonton dan pengiklan pas Raw mulai streaming. Kita nggak akan ganti rating program kita, kata Nick Khan. Ini program yang ramah keluarga, bisa dinikmati banyak generasi dan tetap bersahabat untuk pengiklan. Dan itu nggak akan berubah. Walau begitu, bakal ada beberapa perubahan pas pindah ke Netflix. Nick Khan bilang, acaranya mungkin bakal punya nuansa global karena WWE terus memperluas pasar internasional mereka. Dia juga nyebutin kalau ada beberapa negara yang jadi prioritas untuk WWE dan Netflix, tapi nggak disebutkan negara mana aja. Chief Content Officer WWE, Paul Triple H Levesque, juga hadir dan kasih pandangannya soal langkah besar ini. Mantan pegulat itu langsung semangat pas ide ini pertama kali muncul. Aku langsung mikir, ya ampun, ini perubahan besar buat kita, kata Levesque. Bukan cuma karena jangkauan Netflix yang luas dan bisa memperluas basis penggemar kita, tapi juga karena lihat aja acara-acara mereka. Bebas banget buat berkreasi. Raw bakal debut di Netflix tanggal 7 Januari tahun 2025 dengan episode pertamanya berlangsung di Intuit Dome, Los Angeles, California. Sejauh ini, cuma John Cena yang udah resmi diumumkan bakal tampil di episode perdana itu. Cena bakal mulai tur pensiun 2025-nya di sana. Menurut kalian,
Apakah WWE harus memperluas pasar mereka ke Indonesia? Komen di bawah. WWE tawarkan kontrak baru ke Gunther. Tahun ini, kontrak jadi salah satu topik paling panas di dunia gulat dan WWE hampir selesai negosiasi kontrak baru dengan salah satu bintang top mereka. Menurut sumber dari WWE, juara World Heavyweight saat ini, Gunther, hampir pasti akan tanda tangan kontrak baru, kecuali ada halangan yang nggak terduga. Pihak WWE percaya kalau kontraknya bakal selesai sebelum akhir 2024 dan itu bakal jadi kontrak baru jangka panjang, multi-tahun. The Ring General ini emang udah bikin banyak orang di WWE terkesan, dari performanya di ring sampai penampilannya di media. Bahkan, ada petinggi WWE yang bilang kalau Gunther adalah salah satu talenta paling profesional yang pernah mereka kerja bareng. Gunther memegang gelar Intercontinental Championship selama 666 hari, rekor terlama dalam sejarah gelar itu, sebelum akhirnya kalah dari Sami Zayn di WrestleMania 40. Tapi, keberuntungannya balik lagi saat dia menang di turnamen King of the Ring 2024, yang bikin dia dapat kesempatan lawan Damian Priest buat gelar World Heavyweight Championship di SummerSlam. Dan dia menang. Menurut kalian, apakah Gunther pegulat terbaik di WWE saat ini? Komen di bawah. WWE sekarang lebih tenang dan santai di bawah pimpinan Triple H. Mantan chairman WWE Vince McMahon mundur dari jabatannya di pertengahan tahun 2022, mengakhiri hampir setengah abad mendominasi dunia gulat. Posisinya digantikan oleh menantunya, Triple H, yang berhasil membawa WWE ke rekor keuntungan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pergantian manajemen ini bikin budaya di WWE berubah drastis. Di belakang panggung, suasananya jauh lebih tenang, terutama karena Vince McMahon nggak lagi mendadak ngacak-ngacak skrip 5 menit sebelum Raw dimulai. The Undertaker bicara soal perubahan ini di podcastnya 6 Feet Under with Mark Calaway. Dia bilang dulu orang-orang di belakang panggung itu selalu panik kalau Vince ada di sana, dan suasananya penuh dengan kekacauan. Tapi sekarang, semua beda banget di bawah Triple H. Sekarang suasananya tenang banget, kayak nggak kebayang deh dulu betapa hektiknya. Apalagi pas Attitude Era, semuanya kacau. Kadang-kadang skrip diubah last minute, atau dia tiba-tiba nggak suka sama promo yang dibuat. Dulu tuh banyak banget kejadian kayak gitu, kata The Undertaker. Tapi sekarang, suasananya santai banget. Semua orang chill. Dulu, semua orang selalu panik, tegang terus. Tapi itu bikin kita lebih sigap. Kalau kalian bisa kerja di bawah tekanan Vince, kalian bisa kerja sama siapa aja. Itu kualitas yang bagus sih. Sekarang, seperti yang aku bilang, tenang banget. Dan lihat aja, mereka sukses besar. Triple H luar biasa. Dia punya pola pikir yang beda, tambah The Undertaker. Menurut kalian, apakah WWE lebih baik di bawah Triple H atau Vince McMahon? Komen di bawah. Eddie Thorpe dan Bryan Sinclair hebohkan fans WWE. Episode terakhir NXT sebelum acara Deadline minggu ini menghadirkan 2 pertandingan Fatal 4-Way Last Chance untuk kualifikasi Iron Survivor Challenge. Tiap peserta di pertandingan ini sebelumnya kalah di kualifikasi pertama mereka. Pertama, pertandingannya seru banget di divisi wanita yang berakhir kacau waktu Lola Vice tiba-tiba muncul dan nyerang Jada Parker dengan spinning backfist. Tapi nggak sengaja malah kena Bryan Sinclair. Bryan langsung jatuh ke Cora Jade yang akhirnya sukses dapat pinfall. Di pertandingan pria, aksi nggak kalah sengit. Pertarungan bebas penuh adrenalin ini bikin Eddie Thorpe menang setelah dia nyolong pinfall dari Lexis King tepat di depan Axiom. Menurut kalian, siapa nih yang bakal menang Iron Survivor Challenge besok? Komen di bawah. Legenda WWE muncul di NXT minggu ini. X-Pac juga muncul di NXT tanggal 4 Desember kemarin. Dia ketemu Javon Evans di backstage interview dan kasih semangat. Si veteran bilang kalau dia udah lama ngikutin Evans dan ngefans banget. X-Pac bilang dia merasa mereka punya banyak kesamaan, soalnya waktu dia menang lawan Razor Ramon, usianya juga sama kayak Evans sekarang. Dia bilang kalau dia percaya sama kemampuan Evans dan yakin dia punya peluang besar di pertandingan Iron Survivor Challenge nanti. Mereka terus kasih salam to sweet bareng. Di episode yang sama, WWE Hall of Famer Eric Bischoff juga hadir, bikin acara makin seru. Menurut kalian, apakah Javon Evans sudah lebih baik dari X-Pac? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Tonito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible.